Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila Huzatu Zahra Dias dari kelas 12 MIPA 2, absen 16. Di sini saya akan melakukan praktikum kimia yang berjudul menentukan asam basa larutan dengan indikator alami. Tujuan dari praktikum kali ini yang pertama, mengetahui cara membuat asam basa dengan indikator alami. Dan yang kedua, mengetahui sifat asam basa suatu zat dengan menggunakan indikator alami. Teori singkatnya, yang pertama, teori ini dikemukakan oleh 3 orang ahli. Yang pertama ada teori Arrhenius, yang kedua teori Bronsted-Lowry, dan yang ketiga ada teori Lewis. Teori Arrhenius menyatakan bahwa kalau asam itu dilarutkan dengan air, akan menjadi ion H+. Nah, kalau basa ini jika dilarutkan oleh air akan menghasilkan ion OH-. Yang kedua, berdasarkan teori Bronsted-Lowry menyatakan bahwa yang kecenderungan menyumbangkan ion H+ itu adalah asam dan kecenderungan menerima ion H+ itu adalah basa. Dan yang terakhir ada dari teori Lewis. Teori Lewis ini kesimpulannya pokoknya teori Lewis ini tuh kayak menjelaskan secara singkat serah terima suatu pasangan elektron. Nah, kemudian asam basa ini memiliki ciri khas tertentu karena asam basa ini tuh larutan elektrolit. Nah, ciri khasnya tertentunya adalah kayak asam, rasanya masam, dan basa, rasanya pahit atau licin. Namun, untuk mengujinya itu tidak mungkin kan semuanya itu melalui mulut kayak dicobain gitu. Nah, dengan secara aman kita mencobanya dengan indikator alami ini. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini antara lain yang pertama ada lumpang atau alu yang digunakan untuk menggerus bahan-bahan indikator lainnya. Selanjutnya, di sini ada air digunakan untuk melarutkan bunga dan bubuk kunyit. Di sini ada garam sebagai larutan indikator alaminya. Cuka, kapur putih yang digunakan untuk larutannya, larutan cuka, larutan garam, dan juga larutan kapur. Selanjutnya, di sini media untuk pengujinya ada 12 kertas teh. Indikator alaminya ada buah naga, bunga merah, daun berwarna hijau dengan bubuk kunyit. Dan di sini ada 12 gelas plastik yang digunakan sebagai tempat untuk menguji indikator-indikator alami lainnya. Dan yang terakhir ada sendok dengan garpu. Selanjutnya, di sini kita akan melakukan percobaan praktikumnya. Yang pertama, di sini saya akan membuat larutan-larutan ini dulu agar lebih mudah. Yang pertama, di sini saya akan membuat larutan kapur dengan cara menggerusnya. Selanjutnya,
Kapurnya dilarutkan dengan air sehingga menjadi larutan kapur. Kemudian, tuang larutan kapur ke dalam 4 gelas plastik yang berbeda sebagai media pengujinya. Garam dan juga larutan cuka. Larutan garamnya kita ambil beberapa sendok garam. Kemudian ditambahkan air dan kita larutkan. Setelah dilarutkan, tuang larutan garam ini ke dalam 4 gelas yang berbeda sebagai media pengujinya secara merata. Kita di sini akan melakukan untuk membuat larutan cuka. Cukanya kita tuang secukupnya. Kemudian ditambahkan dengan air. Karena larutan jadi ditambahin air. Diaduk hingga merata dan dituangkan ke dalam gelas pengujinya. Sudah ada 3 larutan pengujinya. Ada larutan kapur, larutan cuka, dan juga larutan garam. Selanjutnya di sini kita akan membuat indikator alami lainnya. Di sini kita akan yang pertama, buah naga kita akan hancurkan terlebih dahulu. Kemudian, tuangkan air dan larutkan. Selanjutnya, di sini ada bubuk kunyit, kita tuangkan secukupnya dan larutkan dengan air. Dan jangan lupa diaduk. Langkah selanjutnya, pilih beberapa bunga merah. Kemudian dihaluskan atau digerus menggunakan lumpang atau alu. Kemudian, tuangkan air secukupnya dan aduk secara merata. Langkah berikutnya, gerus daun hijau hingga halus. Tuangkan dengan air dan aduk secara merata. Selanjutnya di sini saya akan mencoba terhadap yang pertama. Kunyit dulu. Kita selupi kertas tehnya. Setelah itu kita masukkan pada larutan-larutan ini.
larutan cuka. Dan yang terakhir kita masukkan kepada larutan kapur. Selanjutnya, yang kedua kita uji pada daun hijau. Lakukan hal yang sama terhadap daun atau larutan yang berwarna hijau. Dan celupkan beberapa kertas teh, kemudian letakkan ke dalam gelas percobaan. Lakukan hal yang sama terhadap buah naga yang sudah dilarutkan dengan air. Celupkan beberapa kertas teh dan letakkan ke dalam larutan cuka, larutan kapur, dan juga larutan garam. Lakukan hal yang sama terhadap larutan atau indikator bunga merah ini dan celupkan ke dalam larutan cuka, larutan garam, dan juga larutan kapur. Setelah semuanya selesai, kita tunggu beberapa menit. Selanjutnya, di sini kita akan melihat hasil dari praktik kita. Yang pertama, kita keluarin dulu. Ini kunyit terhadap larutan kapur, larutan cuka dengan larutan garam. Kita akan mengeluarkan satu. Dan ini hasilnya. Selanjutnya, ini tadi pada daun yang hijau, kita akan mengeluarkan yang terdapat pada cuka. Maksud saya kapur, cuka, dan juga larutan garam. Selanjutnya, di sini yang pada buah naga, ini pada larutan cuka, dan juga ini pada larutan garam. Dan yang terakhir terhadap bunga merah. Ini dia hasil dari praktikum saya. Kesimpulan yang saya ambil dari praktikum ini, yang pertama menyatakan bahwa larutan kapur ini merupakan memiliki sifat yang basah.
Karena ketika dimasukkan dengan kunyit tadi berubah sifatnya, berubah warnanya menjadi warna coklat atau merah bata. Ketika dimasukkan dengan daun hijau, dia akan berubah warna jadi hijau muda. Dan ketika dimasukkan dengan buah naga, larutan kapur berubah menjadi ungu terang atau ungu yang tidak terlalu mencolok. Dan yang terakhir, pada larutan kapur dimasukkan bunga merah akan berubah menjadi sifat yang tadi. Dan selanjutnya, pada larutan cuka ini menyatakan bahwa larutan cuka ini bersifat asam karena ketika dimasukkan semua media yang tadi yang terdapat pada kunyit, daun hijau, buah naga dan juga bunga merah, dia akan tidak berubah atau bukan tidak berubah tetapi warnanya menjadi lebih cerah atau lebih mencolok. Dan yang ketiga atau yang terakhir, larutan garam ini bersifatnya netral karena ketika dimasukkan semuanya itu gak ada perubahan. Jadi mereka tetap aja, yang larutan garam dimasukkan dengan kunyit dia tetap berwarna seperti garam. Ini juga, yang ini juga. Dan yang terakhir yang merah dia tetap netral, jadi tidak berubah, tidak seperti yang lainnya. Pada larutan kapur, kunyit, daun hijau, buah naga, bunga merah terjadi perubahan warna. Kemudian pada larutan cuka, kunyit, daun hijau, buah naga, bunga merah, warnanya ini menjadi lebih terang seperti ungu terang, kuning terang, hijau terang, dan juga merah terang. Dan yang terakhir, pada larutan garam, warnanya tidak berubah atau menjadi netral. Kesimpulannya, intinya bahwa larutan cuka merupakan asam, larutan garam netral, dan larutan kapur basah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.